rasa dari kekalahan kemarin mulai menghilang. Ya, maka dari itu kita akan melihat aksi balas dendam yang akan dijalankan oleh Fnatic Onyx melawan Siusun di match keempat siaran A Challenge Finals Group Stage hari yang pertama. Anjay. Kairi langsung ditemuin sama Sans, ditemuin juga sama B-Boy tadi untuk melakukan farming biar lebih cepat. Dan Flick juga berada di posnya dengan Roger. Masing-masing tinggal berseberangan aja. Satu di orange, satu di purple. Tapi kalau kita bicara soal bagaimana EXP lane, Lutfi dan juga Felix. Ini yang menarik nih. Tebel-tebelan Lutfi harusnya. Tapi untuk sisi power jelas sama-sama imbang. Bahkan tadi barusan udah ada Onward dan juga Archater. Felix masih level 1. Gak bisa terlalu gegabah dan ngejar-ngejar Lutfi. Tapi satu hal yang cukup unik menurutku ya, ini untuk dari segi penempatan emblem, ternyata Lutfi di sini nggak pakai Swift. Tadi kan sempat dia pakai Swift kalau nggak salah kan. Tapi dia lebih milihnya ke arah Rapture. Menurutku untuk di level awal sebelum level 4, damage output bakal tetap lebih gede di Arlott. Tapi begitu Primal Rush sudah keluar, akan agak sulit untuk kabur dari genggamannya Lutfi untuk Arlottnya. Setuju. Tapi untuk masalah sisi power ya ini sama-sama butuh momen sih. Karena Onward itu kan dia butuh untuk jalan ke tempat yang tepat dulu nih. Sementara kalau ini Boxy sudah mulai hadir, ini menandakan bahwa rotasi ke arah EXP lane ini yang akan menjadi aksi individu yang akan dilakukan. Boxy udah melihat targetnya, Lutfi di garis depan, Vengeance sudah mulai dikeluarkan. Bahkan Vengeance nyala terus-terusan, Onward coba dikeluarkan tapi ternyata gak kena. Tapi Archater bersama dengan ada hadirnya Kairi membuat dari Felix tumbang untuk kali pertama first blood tercipta. Rotasi yang seperti dikatakan oleh Gio tadi cukup sering sekali rotasi ke arah Lutfi yang membuat akhirnya dia pun mendapatkan assist. Namun di sini juga secara nggak langsung bisa mendapatkan bonus dengan turtle yang sebentar lagi akan spawn. Yep. Nah kalau kita untuk nge-compare power dari Roger dan juga Julian, ngelihat rotasi Roger yang menuju ke arah purple buff, kayaknya Siusun ada keinginan untuk melepas turtle-nya, ditukarkan dengan purple. Dapat gak ya? Siapa yang dapat ya? Tapi kayaknya udah ada aksi dorongan tuh. Nah, jangan coba-coba mencuri kamu Flick. Karena apa? Karena kamu akan ditumpaskan oleh Keyboy dan juga Kairi. Maka sekarang turtle-nya yang bakal coba untuk dipegang oleh Fnatic Onyx. Mereka tanpa ada kontes harusnya. Tapi dengan adanya satu impulsion dapat karena dua player sekaligus Keyboy. Benar mendapatkan momentum yang begitu indah. Boxy dan Felix yang langsung menjadi korban. Purple buff berikutnya yang gantian. Kairi bakal mencuri hal tersebut. Ya dan ini sepertinya sangat-sangat dirugikan untuk teman-teman dari Siusun. Karena pertama, kalaupun purple buff tadi diambil oleh Flick, yang bisa di-benefit dari pengambilan tersebut hanyalah levelnya. Ya. Di saat dia tumbang, hilang efek purple buff-nya dan justru tukernya sama apa? Purple buff dia sendiri dan juga turtle. Ini kerugian banget gitu loh. Apalagi dengan adanya 3 player kan tadi yang tumbang. Dengan implosion ngebuat akhirnya Fnatic Onyx ini udah sangat-sangat megang menurutku untuk early gameplay. Apalagi dari segi XP sama-sama level 6. Tapi untuk keseluruhan dari segi gold gap 2000 di 3 menit awal. Rasain tuh. Kayak macam-macam. Lihat sekarang di arah bottom lane juga Felix. Akhirnya tumbang di tangan teman-teman dari Fnatic Onyx pula. Combo Lutfi dan juga Kairi. Menjadi aksi individu yang dilakukan oleh mereka. Bahkan Felix sekarang 0-3-0. Dibuat tidak bermain di arah EXP lane. Dan sejauh ini, teman-teman dari Fnatic Onyx ternyata ini Ji. Kenapa? Mereka bisa dibilang ini Ji. Efektif berjalan di arah EXP lane. Iya. Sangat-sangat efektif. Menurutku ini lebih ke arah untuk bisa gini loh. Ada yang namanya take and give. Siap. Kalau kita ngelihat ke arah Lutfi, kenapa untuk di arah early-nya di assist mulu, di arah laning ya, menurutku ini adalah salah satu investasi untuk kedepannya, kalaupun emang butuh badan, dia siap. Oke. Sementara kalau kita ngelihat dari segi damaging power, contohnya ke cewek, dengan banyaknya Kairi yang sudah mengambil ke arah assassin sekarang, kayaknya untuk masalah damage potensial, itu nggak terlalu jadi priority, lebih ke arah badan dan juga momentum making. Terkhususnya dengan Lutfi, ya dengan Terizlanya, dengan sekarang Edithnya. Gitu loh. Jadi kalau jadi orang tuh jangan give and give doang ya, tapi take juga. Tersirat sekali pesannya ya. Arah siapa sih kalau boleh tahu nih. Tapi Turtle nih ya, udah mulai hadir kembali. Turtle yang kedua. Gold Swing udah sangat-sangat enak banget untuk Fnatic Onyx. Purple buff terlebih dahulu diamanin oleh Flick. Sementara Lutfi bakal coba untuk nge-zoning. Bakal coba untuk ngasih pressure. Archaternya udah mulai dibuka. Bahkan sekarang, wow ada final slash. Kairi tetap bisa mendapatkan ke arah turtle-nya. Bahkan Flick kali ini tidak bisa flick out kemana-mana. Flick akhirnya hilang. Bahkan sekarang dari Felix juga akhirnya menjadi korban kedua. Semakin untung lagi dari Fnatic Onyx.
Dua momen montage yang dilakukan oleh Siusun ternyata tidak bisa di follow up dengan adanya damage yang cukup. Apalagi di area top lane. Ingat, ini 1v1. Tapi secara nggak langsung, cewek mendapatkan benefit yang lebih tinggi. Bahkan, Walawe, lihat bagaimana Keyboy. Momen Keyboy lagi dan lagi. Memberikan efek kejut kepada Run. Dan akhirnya Run hilang seketika. bentar, tadi bukan di bawah yang ngambil turtle ya? Udah naik. Udah dia. naik, cepet banget tadi itu. Naiknya dari Keyboy, langsung dapetin ke arah dari runnya. Dan ini berbahaya. Pakai flicker lagi tadi. Iya pakai flicker. Dan berbahaya karena kenapa? Ingat bagaimana late game potensial yang baru bisa dilakukan oleh Nathan. Nathan ya. Tapi kalau kita ngeliat dari segi laning ini baru sekali tumbang. Cuman udah beda level 1. Dua turtle itu gak cukup buat bedain satu level. Jadi Betul. pasti ada beberapa momen di mana runnya itu di zoning sama Rasain. cewek. Rasain kamu Ran. Tapi hati-hati ya. Ya itu tadi dibilang sama Choji, late game ya Ran punya potensi besar. Ya. High ground defense yang paling kuat. Dan bisa dibilang Rannya nanti bakal sulit untuk digapai dengan entropi yang dia punya nantinya. Untuk sekarang 8-0 dari point kill menandakan bahwa untuk sekarang ini jalannya Keyboy. udah lancar banget. Ada konsil yang terbuka tapi Keyboy kelihatan gerak-geriknya. Ada final slash tapi ternyata hanya udah gertakan aja. Dan malahan dari Felix yang menjadi bulan-bulanan bersama dengan adanya satu outer turret di arah mid lane. Ini gimana ngebete dari teman-teman si Yusun. Di saat mereka pengen coba defense, tiba-tiba ada Johnny kecil yang datang ke depan sana, ngebuat mereka pun gak bisa ngedefense secara optimal. Dan bahkan dikenai hit per hitnya dengan glowing one. Iya. Even kalaupun emang ada damage yang masuk ke teman-teman dari si Yusun, bukan Zaza yang kena. Nightmare Stone yang kena. Secara nggak langsung jadi TB-an juga gitu loh. Johnny-nya yang Ditambah sama Keyboy. ya siapa yang mau mukulin Keyboy sekarang ya kan? Iya. Dengan keadaan seperti ini si Yusun yang belum punya item, si Yusun juga belum memiliki damage maksimal. Keyboy kayak kok dipukuli geli-geli. Bahkan Lutfi lihat tuh dipukul sama Ren. Dipukul sama Ren. Cuma satu bar doang. Itu setengah bar Pak itu Pak. Ih setengah Setengah bar malah bar. ya. Iya. Gak ada rasanya dan sekarang flicker onward shatter coba untuk dilakukan. Bahkan membuat dari adanya entropi mulai dikeluarkan pula dari Run. Tapi lihat bagaimana Sansei mendapatkan 1 poin kill Lutfi-nya. Akhirnya bisa dihilangkan. Tapi cewek yang hadir memberikan pressure lebih kepada teman-teman dari Siusun. Target dari Fnatic Onyx adalah satu outer turret di arah mid lane. Bahkan Kairi hampir saja bisa menggagalkan niat Run untuk pulang. Balik lagi dengan konsep take and give. Dimana tadi untuk di era early-nya, power dari Lutfi itu benar-benar dibantuin banget. Tapi akhirnya sekarang Lutfi membayar kembali dengan satu death yang diberikan ke arah Siusun. Tapi hasilnya apa? Hasilnya dua player dari Siusun menghilang. Tarat untuk di area bottom lane juga menghilang. Satu pertukaran itu sama sekali nggak ada worth it-nya menurutku untuk Siusun. Bahkan kalau kita ngeliat dari zoning out power dari Fnatic Onyx justru itu memperkuat ke arah cewek dan juga Kairi saja. 205 loh. Tapi memang ini yang diinginkan sama Fnatic Onyx. Oke, I'm offended dilakukan. Keyboy yang menjadi target tentu saja. Tidak semudah itu menumbangkan Tigreal yang begitu tebal. Tapi yang itu tadi balik lagi bagaimana Onyx, Fnatic Onyx ini memang targetnya adalah early game. Mereka harus cepat-cepat untuk kelarin game ini. Ya. Walaupun di late game mereka punya cewek ya. Kari di late game damage-nya juga akan memberikan pressure lebih. Damage penetrasi. Damage yang bisa dibilang walaupun single target ya. Ini targetnya, masalahnya ada hero jauh nih. Run sama Ra nih. Ini PR bagi teman-teman Fnatic Onyx nanti ya. Kalau misalnya amit-amit ke bawah mid to the late game. Iya, namun kalau kita ngeliat ke arah Ra dan juga Ron kayaknya masih butuh waktu yang cukup panjang sih. Untuk sampai di titik di mana pokingan damage yang keluar itu bisa fatal kepada teman-teman dari Fnatic Onyx. Boys, kelas Kita gitu. nggak usah ngomong panjang lebar. 3 orang di arah bawah tadi coba untuk ngasih hit ke arah Lutfi. Cuman lecet. Garis sebiji doang gitu. Iya, Kayak kena meja. betul. Udah gitu Cuman doang. lecet aja udah. Lecet tipis. Ya, yang membuat akhirnya untuk di menit ini adalah waktu yang tepat untuk lepas aja dari segi laningnya, tapi langsung ditukarkan dengan Lord. Kenapa Lord penting walaupun belum enhance? Karena menurutku dengan Lord yang berjalan di arah bottom lane, ini top lane-nya bisa menjadi push split secara team fight Ya. oleh teman-teman dari Fnatic Onyx. Asalkan bisa di-manage untuk berjalan berbarengan dengan mereka yang push di atas. Ini kayaknya jalannya bakal bareng sih harusnya. Dari kelihatan dari Oh ini mapnya. tinggal lane langsung ini kayaknya. Oke, pas banget ternyata jalannya bersama dari top, mid dan juga bottom lane. Tapi kayaknya bottom lane-nya bakal dibiarin karena Lord-nya yang bakal nge-clear itu semua. Tapi Ya. dari segi item sih, ya kita bakal lihat aja Thunderbelt dan juga Windtalker yang akan jadi item dari Flick. Starlium loh, itu Starlium loh untuk edit loh di tangan Lutfi loh. Gokil. Jadi benar-benar baru Thunderbelt dan juga Tough Boots tapi udah setebal itu ya. Karena balik lagi level difference tentunya. Yang kedua adalah kalau kita ngelihat ke arah Juliannya, ini Juliannya udah ada Holy Crystal, Swift Crossbow, dan juga
Bloodwings. Yang ngebuat ya udah Swift Crossbow ini yang tadi kita udah ngomongin attack speed. Ngelawan teman-teman dari Siusun, burst damage-nya itu datangnya dari yang tipikal DPS. Iya, Tapi itu udah sakit banget untuk teman-teman dari Siusun. makanan. Gak liat ya? Makanya masih. Oh, iya. Iya. Inner turret. Bapak-bapak. Udah dirotokan oleh teman-teman dari Fnatic Onyx 2-3 bahkan sekarang saat lagi karena minion udah berjalan di arah top lane. 5.000 loh top lane. Ini membuat dari Siusun semakin terpuruk dalam keadaan yang dibuat oleh teman-teman dari Fnatic Onyx. Ya. Mereka udah siap banget nih untuk menggempur. Tapi Ran, hati-hati. Jangan terlalu gegabah kamu mancing-mancing di situ. Karena kau tahu Keyboy seperti apa kan? Kau tahu itu impact dari Flicker dan juga dari Implosion nanti. Bisa jadi kau tumbang untuk kali kedua Ran. Iya, karena untuk sekarang gak ada yang benar-benar bisa nge-counter power dari Tigreal dengan Implosion kecuali 2 doang. 3 sebenarnya ada. Ada Ruby, ada Arlott dan juga ada Nathan. Nathan chance kecil. Yang paling gede menurutku ada di Ruby dan juga Arlott. Tapi variasi yang dilakukan oleh Felix itu lebih ke arah untuk montage. Sayangnya montage yang jadi powernya di Siusun itu nggak bisa di follow up dengan damage. Jadi entah kenapa mungkin menurutku di sini lebih ke arah fokus ke Keyboy-nya dulu untuk menghilangkan momen. Iya. Karena kalau udah kayak gitu main gebuk-gebukin 1/5 masih ada chance lah untuk Siusun menang walaupun ya nggak terlalu kelihatan besar ya. Untuk sekarang 11-1 soalnya. Kita udah lama loh. Kenapa? Gak lihat Sans recall. Oh iya ya? Mana ya Sans kok gak recall sih? Belum. Respect kali mungkin Oh ya. gitu. Fokus dulu kali ya. Betul. Tapi kayaknya dalam keadaan apapun kayak biasa Sans recall. mungkin lebih ke arah ya udah kan dia juga bisa dibilang the top mid laner di Ya. Indonesia. Makanya mungkin respect itu adalah jawaban dia Mungkin untuk ya. kenapa bisa jadi top mid laner. Atau mungkin dari Sans sendiri kayak resolusi tengah tahun. Kali. Iya. Gak recall dulu. Soalnya dia udah pecahin rekor kan. Iya. Recall terbanyak. Lord kedua nih. Oke, bentar lagi. Ditahan sampai menit 12 harusnya untuk biar menjadi enhance. Holy Crystal di tangan Ron udah mulai berarti ya. Udah lumayan galak ya harus Heran udah punya Holy Crystal. Tapi untuk sekarang Lordnya begitu cepat bakal diamankan oleh Fnatic Onyx. Gak akan pernah dikasih 6 detik. kesempatan untuk Siusun. 6 Kalau detik. ngitungin detiknya. detik. 6 detik Lord. 6 detik. Apa-apaan itu? 6 detik ya karena balik lagi ini karya yang kita IPS omongin ya? bro. Hmm. Ini karya yang kita omongin. Ngelawan Lord gak punya live band. Dan juga gak ada penurunan attack speed. Ya. Jadi potensi benar-benar penuh untuk Kari dan juga Julian yang udah pakai Swift Crossbow untuk langsung Lord dengan sangat-sangat cepat. Dan ingat ini adalah Lord menit ke-12. Jadi udah ada enhance dan bakal ada charge attack-nya. Ya, dan Kairi kayaknya tadi udah jadiin ke arah Feather of Heaven ya dari Swift Cross yang dia punya. Sementara Best Turret akan rontok. Keyboy terlalu mendapatkan banyak sekali damage yang dihasilkan dari Siusun. Momentum agak sedikit ke-deny. Momentum agak sedikit miss yang akan dilakukan oleh Fnatic Onyx. Mereka bakal coba untuk memajukan dulu lane di arah top dan juga di arah bottom lane-nya. Dan ya udah, yang penting udah dapetin satu Best Turret, udah aman. Iya. Karena inilah untuk Fnatic Onyx yang ada di Snapdragon Pro Series. Mereka main dengan sangat-sangat disiplin, mereka main dengan tanpa memaksa, tapi lihat tetap nekenin. Tapi ada I'm Offended yang connect karena 2 player. Tapi sayang. Implosion dari Keyboy nggak kena siapa-siapa. Dan informasi udah diberikan. Padahal Keyboy juga dengan ada flickernya. Oke, bahaya sekali untuk teman-teman Fnatic Onyx. Mereka memilih untuk mundur karena momentum gagal didapatkan. Tapi setidaknya kembali lagi ada Best Turret yang rontok. Iya, 1 tim fight dikit udah, 1 di mid lane udah gitu. Mainnya benar-benar nyantai banget karena ini lebih ke arah untuk apa ya, mungkin bahasa kasarnya adalah penyiksaan secara perlahan demi perlahan gitu loh. Tinggal nunggu Lord yang satu lagi datang, jalan di arah mid ataupun di arah bottom lane, top lane pasti bakal hancur. Tapi hati-hati, ini makin berjalan waktu. Peran makin menggila nantinya. Betul. Jadi ini benar-benar bermain dengan waktu sih Fnatic Onyx untuk sekarang. Gimana caranya buying time mereka nggak terlalu lama, nggak membiarkan runnya bisa kasih surprise, tapi dengan adanya Archer onward dibuka, Boxy benar-benar mendapatkan semuanya, mendapatkan damage yang maksimal, Implosion akhirnya hadir. Lutfi menghilang di tangan run, tapi lihat bagaimana ceweknya berhasil mendapatkan 1 point kill yang begitu berharga, tapi Kairi-nya dihilangkan, Flick udah punya damage yang cukup besar, runnya akhirnya udah bisa menunjukkan tajinya. Ya ini 2 tukar 2 dan seperti yang dikatakan oleh Gio ini udah mulai dapetin power spike dari Siusun untuk melambalaskan dari segi team fight power yang dimiliki oleh teman-teman dari Fnatic Onyx. Sebenarnya apa yang terjadi? Tadi sebenarnya 1 Final Slash yang benar-benar bagus banget oleh Felix. Itu terjadi follow up damage yang cukup gitu loh. Ngebuat akhirnya tadi 1 Lycan Pound saja itu sakit banget ke badan dari Kairi. Bahkan hampir lebih dari setengah darahnya itu menghilang. Makanya tadi langsung Winter Crown.
Cuma menurutku ada sedikit salah movement juga. Dimana setelah Kyrie mendapatkan hit dari Legend Pounce dengan sisa tinggal 2 bar saja, dia masih ngedash ke depan. Ngejar karena Rogernya. Gue tahu itu bakalan jadi one hit kill banget. Tapi jadinya itu ngebuka banget chance untuk Roger ngebuka Hunter Steps-nya. Dan akhirnya ngejar-ngejar dari yang lain-lain. Lutfi pun jadi akhirnya kena ya secara nggak langsung korban. Ya. Dengan adanya sedikit overcommit yang dimiliki oleh Kyrie tadi. Aduh, jangan sampai gegabah kembali Onyx. Keyboy sekarang udah lengkap. Dia udah punya flicker, dia udah punya implosion. Ya Ya. toh? Dia udah siap nih harusnya. Begitu juga dengan Lutfi, walaupun Wih. gak ada flickernya. Sapu apa Gak itu? ada final slash. Itu namanya satu gerakan yang coba-coba. Tapi Boxy unoffended-nya. Lihat bagaimana sosok cewek. Cewek dia lumayan sakit damage-nya. Cewek juga diam-diam udah memiliki item yang mumpuni. Tapi Lord ketiga, si Yusun ternyata mau lepas dari keterpurukan. Dia mau coba kontes. Yeah. Tapi hati-hati, Lutfi di garis depan. Felix akan coba untuk memberikan badan. Final slash-nya connect. Ada entropy yang dibuka. Lutfi memilih untuk mundur. Bahkan sekarang dengan ada Keyboy. Unoffended ternyata dari Boxy. Mencoba membalikan keadaan tapi Boxy gak bisa selamat tentu saja. Dan bahkan bagaimana flick. Dia mencoba Lutfi. untuk memancing keributan. Lutfi dia masih bisa mundur. Lutfi masih bisa bernapas. Tapi tidak dengan Lord. Yang bahkan dipegang oleh teman-teman dari Yusun. Tim fight potensial yang dimiliki oleh Fnatic Onyx sangatlah baik. Namun sayangnya dari segi HP mereka sangat rugi. Dengan banyak sekali HP mereka yang dikikis perlahan demi perlahan dengan adanya satu Unoffended yang dikeluarkan oleh Boxy. Ngebuat akhirnya Fnatic Onyx tidak punya pilihan selain mundur. Sebelum bisa kontes karena Lordnya dan membuat akhirnya Yusun pun punya celah yang cukup luas untuk Lord. Walaupun mereka berempat. Wah, berpacu lagi dengan waktu, berpacu lagi dengan late game insurance yang dipegang oleh Yusun. Hati-hati Nathannya udah full item Joji. Ya. Bener-bener udah punya item 3 musketeer. Ini yang membuat dari run kali ini bakal sulit untuk bisa ditumbangkan. Ya, dan dari segi itemnya sih aku melihat bahwa Julian dan juga Zes dari Fnatic Onyx ini udah hampir full potensial. Cuman yang akan menjadi masalah adalah kayaknya nih momen-momen di mana Radiant Armor udah jadi dan si Yusun pun udah melakukan pilihan bahwa kalaupun memang ada Nightmare Spawn, mereka akan badanin. Mereka akan ilangin Nightmare Spawn-nya. Apalagi dengan Sans yang menggunakan Purify, bukan Flicker. Ayo lagi. Udah mulai deg-degan, udah mulai bikin sport jantung. Keyboy menelan banyak damage setengah bar. HP yang dia punya udah mulai terkikis. Run dengan entropinya, coba untuk mundur. Kyrie pun juga. Legend Chain yang dia keluarkan untuk defensif. Lord masih bisa diamankan. Kita masih bisa menarik napas lega kembali. Ya, tapi ini yang tadi aku katakan dengan adanya meta tabrak-menabrak. Dari Arlotnya yang gak peduli kalaupun emang Fantasy dibuka, ngambil satu orang dong, tabrak aja. Iya kan? Ya. Dari Ruby-nya mau kayak gimana pun ya udah tabrak aja, tarik siapapun tabrak aja, makan aja depannya. yang depan. Ini dia yang tadi aku bahas gitu loh, yang ngebuat Fnatic Onyx pun untuk di era late game bisa dibilang juga agak kesusahan gitu loh. Sekalinya ditabrak itu enggak kecil lah kesempatannya untuk survive siapapun yang culik. Karena Fnatic Onyx tipikal gameplay moment. Ya. Ya frontlinernya terutama Keyboy yang pegang momen biasanya. Kalau nggak ada momen agak sulit gitu loh untuk bisa melakukan team fight yang bikin kemenangan lebih lancar gitu loh. Ya kecuali Untuk teman mungkin Fnatic Onyx. Kyrie megang hero split push ya. Ya. Karena kalau kita bilang Julian gak terlalu bisa nge-split push. Gitu. Ya. Lebih ke arah team fight dari assassin team fight. Dan sekarang kondisi mulai berbahaya. Ada konsil yang terlihat. Boxy siap untuk mengejar. Entropi dibuka. Satu inner turret bakal dirontokkan di arah mid lane. Teman-teman dari Yusun pelan-pelan tapi pasti. Mereka gak mau sampai terpuruk seperti di awal-awal permainan. Ya ini 14-3 loh. Tapi dengan timer menunjukkan waktu angka 19 menit. Ini udah bukan masalah kill point lagi. 14-3. Walaupun dari boxingnya mungkin Festival of Blood belum nyala 100%. Atau kalau kita ngelihat dari si Yusun yang kehilangan turret. Mereka tuh udah megang dari segi team fight-nya. Ada apa enggaknya momen. Itu enggak bakal ngaruh banyak ke bagaimana team fight berjalannya. Karena balik lagi, kalaupun emang gak ada momennya, Box itu masih bisa skirmish kecil-kecil lah. Iya. Dengan Don Rang Wolf King, dengan Unoffended gitu loh. Mainnya ke arah skill spam. Dibandingkan dengan Fnatic Onyx yang one skill changes everything. Benar. One moment doang. Dan Boxy udah mulai kecicil-cicil sekarang. Dan lihat bagaimana Boxy yang benar-benar ngejar terus.
siap sedia. Dan Boxy, Donald Wolf King udah mulai dibuka. Boxy kehilangan Boxy satu nggak enak. Immortal. Final Slice nggak kena siapa-siapa. Boxy bakal menghilang. Cewek mendapatkan poin kill tersebut. Bahkan kehilangan satu member membuat dari Siusun akhirnya pelan-pelan tapi pasti balik lagi ke arah rumahnya. Lord yang bakal dipegang oleh Fanatic Onyx. Ini akan menjadi salah satu berkat yang baik bagi mereka. Ya, pergerakan dari teman-teman Fnatic Onyx udah mulai zoning out juga teman-teman dari Siusun. Bahkan Felix jadi target utama tapi Flick. Oke, masih ada Final Slash tapi Kairi dengan retribution lebih baik. Dia bahkan Orwat dan juga Archer terconnect. Immortal ada yang pecah. 2, Felix gak selamat dan juga Flick. Fanatic Onyx mencoba untuk keluar dari kutukan mereka. 4 poin dead dari Siusun. Akhirnya menyisakan Ra sendirian. One straight push akan segera mereka lakukan. Elbow Beto bakal mereka dapatkan. Lihat bagaimana Fanatic Onyx mengamankan game pertama dengan mulusnya. 20 menit game berjalan, Fnatic Onyx agak kesusahan di arah late game namun tidak masalah dengan adanya satu miss move yang menurutku sangat fatal dari Siusun. Dengan Boxy yang overcommit Iya. balik. Karena teman-teman dari Fnatic Onyx, kenapa aku bilang overcommit? Karena balik lagi positioning dia niatnya adalah untuk narik beberapa player dari Onyx. Yang tidak dia ketahui adalah di belakangnya persis itu ada Kairi. Iya lagi. Ada Julian. Dengan momen seperti itu, dia otomatis di posisi yang adrenaline rush. Ini gue narik siapa? Narik Tiger